Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai organization behavior. Kali ini kita akan berbicara memahami tim kerja. Kalau kita kemarin berbicara kelompok, nah saat ini kita mendalami, kita akan lebih mengkupas mengenai bagaimana tim kerja yang ada di dalam suatu organisasi. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, selama beberapa tahun terakhir ini tentunya kita memahami bahwasanya kerja kelompok ini sangat esensial dalam organisasi. Dengan demikian sampai saat ini ditanamkan mulai dari pembelajaran di sekolah menengah, sekolah perguruan tinggi, itu selalu bagaimana teamwork yang diajarkan dalam proses pembelajaran. Karena ini juga salah satu tujuan menyiapkan lulusan untuk bisa bekerja secara tim di dalam organisasi atau kelompok ketika nanti mereka lulus dari perguruan tinggi. Mereka mengaplikasikan di tempat kerjanya bagaimana bekerja secara tim yang baik. Karena tim dapat meningkatkan penggunaan bakat kita, karena dalam tim pasti akan terdiri dari banyak orang. Kalau satu orang dengan banyak orang, tentu saja bakat yang dimiliki satu orang dengan banyak orang akan jauh lebih baik kalau bakat-bakat itu disatukan untuk memaksimalkan potensi kerja untuk menuju tujuan suatu organisasi yang lebih baik. Nah, tim ini juga dapat membantu karyawan terlibat dalam pekerjaan mereka dan meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kita tahu bahwasanya pengambilan keputusan di suatu organisasi adalah menjadi salah satu bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas dari organisasi. Kalau pengambilan keputusan itu didasarkan atas keputusan tim secara bersama-sama, memberikan masukan yang baik secara bersama-sama, tentunya ini akan jauh lebih baik daripada keputusan hanya diambil oleh seorang pimpinan saja. Nah, sehingga selain itu kerja tim itu juga akan sangat memberikan motivasi yang saling mengait antara satu orang dengan orang yang lain, sehingga kalau berada dalam satu tim kita bekerja, motivasi kita selalu terjaga karena ada orang lain yang senantiasa selalu selalu bersama dengan kita untuk mensupport apa yang akan kita lakukan dalam pekerjaan tersebut. Nah, akan tetapi dalam tim kerja ini juga ada beberapa kelemahan-kelemahan kalau proses pelaksanaan tim kerja ini juga tidak dipilih dengan baik. Maka untuk penentuan bagaimana memilih tim kerja itu harus ditentukan secara efektif, bagaimana merumuskan tim kerja yang baik. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan, kalau kemarin kita berbicara kelompok kerja dan saat ini kita berbicara tim kerja, kelompok dan tim kerja itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, sebuah kelompok itu dikatakan kelompok kerja kalau kelompok itu berinteraksi terutama untuk berbagi informasi dan membuat keputusan untuk setiap anggota kelompok melakukan wilayah tanggung jawabnya. Jadi misalnya kelompok produksi itu ada top manajemen produksi, ada middle manajemen produksi, ada lower manajemen produksi. Lah mereka itu memiliki tanggung jawab sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing untuk mensukseskan tujuan kelompok kerja. Nah, kalau tim kerja ini berbeda. Tim kerja ini adalah suatu tim yang ditempatkan dalam satu tugas untuk menghasilkan sinergi positif dalam upaya melakukan pekerjaan yang terkoordinasi. Jadi tim itu adalah gabungan dari individu-individu untuk menghasilkan kinerja yang lebih besar dan jumlah input yang lebih besar. Sehingga begini, sebuah tim itu bekerja secara terkoordinasi.
Jadi tim itu mengerjakan suatu hal yang sama. Misalnya 5 orang tergabung menjadi tim perumus kebijakan, maka 5 orang ini bekerja bersama-sama untuk menghasilkan satu luaran bagaimana nanti merumuskan kebijakan yang baik, tidak bekerja sesuai dengan bagian-bagian dalam kelompok kerja. Saya kira itu perbedaan antara kelompok kerja dan tim kerja. Nah, kalau kita melihat membandingkan antara kelompok kerja dan tim kerja, ini berbeda dalam hal tujuannya. Tujuannya kalau work group itu adalah share information. Jadi bagaimana saling melengkapi, saling memberi informasi dan melakukan tugasnya bersama-sama. Kemudian kalau dalam work team atau tim kerja, ini adalah bekerja secara kolektif, melakukan penampilan kolektif terbaik untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang baik. Kemudian di sini tingkat sinerginya, kalau work group itu adalah ya berjalan natural. Kadang terjadi hal-hal negatif gitu kan. Kalau work team itu lebih cenderung ke arah positif karena mereka bekerja bersama-sama, bukan bekerja sesuai dengan bidangnya. Kemudian di bidang pertanggungjawaban, kalau work group itu adalah terletak pada individu yang menjadi bagian dari grup itu. Kalau menjadi middle management, ya dia bertanggung jawab atas pekerjaan yang ada di middle management, ini individual. Kalau di bidang kerja tim, ini tanggung jawabnya terletak ada di individual dan mutual, ada di diri sendiri dan ada di kelompok itu. Kemudian terkait dengan keterampilan, dalam work group itu keterampilannya beragam dan bervariasi sesuai dengan bagian pekerjaannya apa. Kalau di dalam tim kerja ini kemampuannya saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Nah, kelompok, kalau kita berbicara kelompok kerja berbagi informasi di mana tim bekerja sama untuk kinerja kolektif. Sinergi dalam kelompok bersifat netral. Kemudian kalau tim kerja memiliki sinergi yang positif. Nah, yang saya katakan tadi. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana perbedaan antara work group dan work team. Kalau work group adalah suatu grup yang di dalamnya ada bagian-bagian tugas pekerjaan yang harus diselesaikan oleh setiap orang yang mendapatkan bagian dalam kelompok tersebut. Kalau kerja tim adalah bagaimana tim tersebut bekerja bersama, membangun sinergi positif, tanggung jawab terletak di individu dan di antara mereka semuanya, dan saling melengkapi satu sama lain untuk mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan yang sifatnya pekerjaannya adalah sama di dalam satu grup tersebut. Nah, kalau kita lebih mendalam membahas mengenai tim kerja, ada beberapa jenis tim kerja yang dapat kita lihat. Yang pertama adalah problem solving, yaitu tim pemecah masalah. Biasanya tim pemecah masalah ini adalah tim yang dibuat secara khusus yang ditujukan untuk membuat formulasi menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam organisasi. Jadi di dalam tim pemecahan masalah tersebut untuk membuat kebijakan atau masukan dalam menyelesaikan permasalahan dalam organisasi itu harus membahas secara mendetail, meningkatkan kualitas, melakukan efisiensi, dan bagaimana menjaga lingkungan kerja mereka kondusif supaya bisa merumuskan kebijakan untuk memecahkan masalah. Nah, ini biasanya terdiri dari 5 atau 12 orang. Nah, kemudian ada tim kerja yang dikelola sendiri atau di sini ya biasanya terdiri dari 10 sampai 15 orang yang mengembang tanggung jawab dari atasan mereka. Jadi atasan mereka memberikan proyek apa, tim kerja ini bekerja untuk menyelesaikan proyek yang diberikan dari atasan mereka. Kemudian ada lagi yang disebut dengan tim lintas fungsi. Biasanya suatu organisasi itu kan terdiri dari beberapa departemen atau bagian. Nah, dari beberapa departemen itu mungkin ada
karyawan-karyawan atau anggota organisasi yang di level yang sama, memiliki hierarki yang sama, tetapi area kerjanya berbeda-beda. Nah, mereka dipanggil untuk menjadi salah satu tim untuk menyelesaikan tugas. Nah, biasanya disebut dengan komite atau disebut dengan gugus tugas. Nah, kalau misalnya seperti pandemi corona ini dibentuklah gugus tugas, maka gugus tugas itu terdiri dari Kementerian Kesehatan, dari TNI Polri, dan dari bagian yang lain yang saling berkumpul dalam tim yang tujuannya sama, bagaimana mensikapi dan mengurusi kaitannya dengan penyelesaian masalah pandemi ini. Ada juga disebut dengan komite, misalnya terkait dengan komite etik, itu adalah tim-tim yang misalnya sering terjadi masalah, ya mereka bergabung untuk menyelesaikan masalah itu tadi. Kemudian adalah tim virtual. Nah, virtual tim ini adalah jenis tim yang menggunakan teknologi informasi untuk menyatukan untuk mencapai tujuan bersama. Biasanya jenis tim ini mendapatkan hak untuk bekerja dengan sedikit sosialisasi, tidak perlu mengatasi kendala waktu dan ruang untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, tim virtual ini menemukan cara untuk membangun kepercayaan di antar anggota untuk melakukan pemantauan ketat dan hasilnya dipublikasikan. Nah, tim virtual ini sekarang kan sudah ada grup-grup, misalnya ada di grup WhatsApp kerja, itu termasuk pembentukan tim virtual. Biasanya digunakan untuk karakteristik bersosialisasi terbatas, kemudian untuk mengatasi kendala ruang dan waktu untuk saling berkomunikasi, dibentuklah suatu grup tim virtual tersebut. Nah, biasanya dalam tim virtual ini untuk efektif dalam bekerja itu membutuhkan kepercayaan dari setiap anggota untuk saling share information, berdiskusi, menerima pendapat, pandangan, dan sebagainya. Tapi perlu pemantauan ketat kalau ada anggota-anggota yang misalnya tidak pada tempatnya mengatakan di tim virtual itu. Kemudian biasanya informasi-informasi yang disampaikan adalah informasi yang bisa dipublikasikan, diterima, karena tingkat kebocoran data dalam tim virtual ini sangat tinggi, karena setiap orang bisa copy paste informasi kemudian di-share ke yang lain, sehingga kalau urusan-urusan yang bersifat sangat rahasia maka tidak tepat kalau dibahas di dalam tim virtual ini. Selanjutnya dalam metode efektivitas tim itu ada konteks, ada composition, ada work design, kemudian ada proses. Nah, kita lihat bagaimana konteks, bagaimana komposisi, bagaimana desain kerja, dan bagaimana variabel proses ini untuk efektif diterapkan dalam tim kerja. Yang pertama adalah konteks. Bagaimana membuat tim kerja yang efektif? Perlu yang disiapkan yang pertama adalah menyiapkan sumber daya yang memadai. Dan juga ada, selain sumber daya yang memadai, kita butuh alat untuk menyelesaikan pekerjaan. Kemudian suatu tim yang efektif, selain sumber daya yang sangat memadai antar anggota tim tersebut, suatu tim itu tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya kepemimpinan dalam struktur organisasi di dalam tim tersebut. Dengan adanya pimpinan yang efektif, menyetujui secara spesifik pekerjaan dan bagaimana tim menyesuaikan diri untuk mengintegrasikan keterampilan individu mereka. Jadi pimpinan tim ini harus memahami bagaimana karakteristik anggota timnya supaya kerjasama tim itu dapat terjalin dengan baik dan anggota tim dapat mengintegrasikan keterampilan individu mereka. Trust atau kepercayaan dalam tim ini juga harus terbendung tinggi. Setiap anggota harus percaya dan harus memiliki komitmen untuk bekerja bersama. Kemudian sistem kinerja dan penghargaan itu harus mencerminkan kontribusi tim. Jadi kalau ada reward, ada punishment, ya ditanggung oleh seluruh anggota tim tersebut. Tidak boleh hanya satu atau dua orang yang mendapatkan penghargaan atau memikul
beban kalau terjadi kesalahan. Itu dalam tim tidak boleh. Nah, kemudian komposisi kalau kita membuat tim yang efektif adalah kita harus melihat kemampuan anggota kita. Jadi kita harus mencari tim yang memiliki anggota itu memiliki kemampuan untuk apa? Ya bisa saja kita membutuhkan orang yang ahli teknis, ahli pemecah masalah, orang yang bijak mengambil keputusan, orang yang bisa komunikasi interpersonal yang baik. Lah, kalau orang-orang ini dikumpulkan dalam satu tim yang kompak, maka barang tentu tidak susah untuk mencapai tujuan dari organisasi. Kemudian kepribadian anggota. Dalam tim, sebuah tim, kepribadian anggota itu harus ya paling tidak memiliki kepribadian yang hampir sama terkait kesadaran antara anggota tim, saling menghargai satu sama lain, ada keterbukaan kalau ada masalah, ada keterbukaan mengenai bagaimana memberikan pengalaman, kemudian kita memiliki keramahan antara satu dengan yang lain supaya tercipta iklim kondusif di dalam tim itu untuk melakukan pekerjaan bersama. Kemudian bagaimana tim yang efektif itu mampu mengalokasikan peran dan keragaman. Banyak peran yang harus harus diperankan oleh setiap anggota tim untuk menyelesaikan pekerjaan. Dalam anggota tim juga pasti banyak keragaman pola pikir dan lain sebagainya. Maka tuntutan tim ini untuk efektif adalah bagaimana setiap orang dapat mengalokasikan peran dan keragaman yang mereka miliki ini untuk menyelesaikan permasalahan dalam tim tersebut. Nah, ukuran tim optimalnya ya 5-9 orang ya. Kemudian preferensi anggota tim kerja juga perlu dipertimbangkan. Nah, ini nanti kita bisa melihat bagaimana peran kunci dalam tim, mulai dari linker, kreator, promoter, asesor, organizer, produser, controller, maintainer, dan advisor ini bekerja bersama-sama dalam tim. Oke. Di desain kerja, bagaimana menciptakan tim yang efektif itu, di tim itu harus ada kebebasan dan otonomi. Jadi tim kalau ingin sukses dalam bekerja harus diberikan otonomi, kebebasan dan kemandirian dalam bekerja. Kemudian variasi keterampilan, jadi dalam satu tim juga mungkin perlu divariasi keterampilan anggotanya bervariasi, ini untuk mensukseskan kerja tim. Kemudian identitas tugas, yaitu kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau produk yang utuh dan dapat diidentifikasi. Kemudian ada signifikansi tugas, mengerjakan tugas atau proyek berdampak besar pada orang lain. Jadi tim kerja ini harus mengetahui apa identitas tugasnya dan spesifikasi tugasnya dan signifikan tugasnya terhadap orang lain. Jadi memang kalau yang dinamakan tim itu berarti dia akan melakukan pekerjaan yang khusus ya, begitu. Kemudian bagaimana proses membuat tim yang efektif, itu butuh komitmen untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian harus realistis, terukur, statistik, spesifik dan menantang. Tujuan itu harus ditetapkan seperti itu. Kemudian tim harus saling percaya untuk menuju sukses. Kemudian tim juga harus memiliki peta mental yang akurat tentang bagaimana pekerjaan yang harus diselesaikan atau target-targetnya, ada kesepakatan bersama. Kemudian dalam tim juga harus pandai-pandai mengelola konflik antar anggota tim, karena kalau terjadi banyak konflik dalam tim tentu saja tugas tidak akan terselesaikan dengan baik. Kemudian tim ini jangan banyak-banyak anggota supaya kemalasan sosial itu bisa diminimalkan kan. Kemalasan sosial sudah kita bahas kemarin ya. Jadi dalam tim efektif itu ya 5-9 orang, semuanya berperan semuanya, sehingga tidak ada yang disebut dengan orang yang melakukan kemalasan sosial dalam anggota tim, hanya nitip nama saja, itu tidak baik. Kemudian bagaimana mengubah individu menjadi pemain tim yang baik? Tentu tim itu terdiri dari gabungan antar individu dan individu yang lain. Yang pertama kita harus
eh, apa namanya melihat orang itu dari sisi keterampilan bekerjanya, keterampilan berkolaborasinya, supaya dia kalau kita pilih dalam tim itu bisa membaur bersama. Dalam proses perikotannya tidak boleh dalam memilih tim kita harus memilih orang yang individualis. Kita harus memilih orang-orang yang bisa membaur, bisa bekerjasama dengan orang lain. Lalu kita sering menduetkan mereka dalam satu tim untuk pemecahan masalah. Lama-lama nanti trust, kepercayaan, kemudian rasa solidaritas itu akan terbentuk kalau sudah beberapa waktu digabungkan dalam tim. Nah, imbalan kita mengelola kembali sistem penghargaan untuk individu ya yang mau bekerja dengan tim ini tadi. Kemudian tentu saja kalau kita berbicara tim yang baik, itu adalah tim yang dapat mendorong efektivitas kinerja. Tapi pada dasarnya tidak semua tim yang dibentuk itu akan berhasil, dan mereka tim itu juga belum tentu dapat menghasilkan apa yang kita inginkan. Paling tidak ada 3 pertanyaan untuk menilai apakah tim yang kita bentuk itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang pertama, apakah pekerjaan itu kompleks dan apakah ada kebutuhan untuk perspektif yang berbeda. Jadi kalau kita membuat tim, apakah dia itu akan menyelesaikan suatu pekerjaan yang kompleks yang tidak bisa diselesaikan dalam suatu kelompok pekerjaan yang sudah ada. Apakah pekerjaan itu menciptakan tujuan bersama atau serangkaian tujuan untuk kelompok yang lebih besar daripada tujuan individu. Kemudian apakah anggota kelompok terlibat dalam tugas itu saling bergantung satu sama lain. Nah ini kalau ini terjawab iya, maka kita akan melihat ini nanti bisa dibentuk satu tim yang efektif untuk menyelesaikan itu. Kemudian tim adalah konsep yang memiliki jangkauan luas dalam penerapan global. Ini faktanya tim ini digunakan lebih luas di berbagai negara. Namun di negara-negara yang individualis, pekerjaan-pekerjaan yang ada banyak ambiguitas dan ketidakpastian, ini tidak menggunakan tim yang banyak karena itu tidak pas. Bagaimana tim ini diterapkan itu tidak pas kalau diterapkan di negara-negara yang toleransinya rendah, tingkat pekerjaannya ambiguitasnya tinggi, kemudian penuh dengan ketidakpastian. Itu juga tidak tepat kalau dibentuk tim. Nah, kalau kita berbicara mengenai tim kerja tadi, kita akan dapat memberikan ringkasan dan implikasi bagi manajer. Tim yang efektif adalah tim yang memiliki karakteristik yang sama terkait dengan SDM yang memadai, kepemimpinan efektif, iklim kepercayaan, sistem penghargaan, evaluasi, terdiri dari anggota dengan keterampilan dan peran yang benar. Tim dibuat lebih kecil, melakukan pekerjaan yang ada kebebasan, otonomi, dan kesempatan untuk berkontribusi tinggi. Tugas tim itu utuh dan signifikan dan memiliki anggota yang percaya pada kemampuan timnya. Ini terkait ringkasan dari tim efektif itu seperti apa, dan kita sudah menjelaskan panjang lebar mengenai tim kerja supaya ini menjadi pemahaman untuk kita bersama, dan besok kalau kita bekerja dan berada di bentuk tim kerja dalam suatu tempat kita bekerja, kita dapat paling tidak mengambil inti-inti dari ringkasan pembelajaran ini, kita dapat menerapkan di tim kerja kita bagaimana kita bekerja secara efektif. Mungkin itu materi pada kesempatan hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.